Diskusi energi sama milenial atau Gen Z? Jujur aja gak apa-apa. Milenial deh. Jadi semuanya Gen Z gak sih? Ya, tapi Mas Zagi bukannya Gen Z ya? Milenial dikit kayaknya ya. Masa sih? Ini siapa yang bikin pertanyaan ini? Gak tahu lagi. Gue cuma nanya jawab baca-baca doang lagi. Aduh. Di episode pertama ini pas banget kita langsung ngobrol aja sama narsum kita, yaitu founder dari SRE sendiri. Di samping gue udah ada Mas Zagi Berian. Halo Mas Zagi. Halo Mbak. Halo. Kaku banget Mas. Enggak, kayak aman kok. Oke. Santai. Apa kabar Mas Zagi? Baik banget. Oke, Mas Zagi nih kita bakal di sini di episode pertama ini kita bakal ngebahas dan lebih lanjut lagi pengen ngepoin tentang kenapa anak-anak muda ini kita harus ikut serta dalam aksi-aksi yang berhubungan dengan iklim, energi dan juga keberlanjutan society lah ya, bisa dibilang gitu. Nah tapi sebelum itu pengen kenalan dulu nih sama Mas Zagi. Boleh. Jadi awalnya backgroundnya Mas Zagi itu apa sih? Oke, backgroundnya itu dulu kuliah di teknik mesin. Oke. Di teknik mesin belajar tentang konversi energi. Jadi memang relate banget sama apa yang dijalanin sekarang di SRE. Angkatan berapa? Angkatan 2016. Oh, benar-benar youth ya. Oke. Iya, 2016. Dan tapi sekarang berarti udah lulus dong? Udah dari ya mungkin awal pandemi kali ya. Waktu pas pandemi awal udah lulus. Wisudanya online. Oh, wisuda online, generasi wisuda online. Video aja. Video yang kayak gitu-gitu ya? Enggak, bahkan enggak. Itu udah cuma video doang. Rame, terus udah ya udah kayak. Enggak, cuma video aja itu, video aja. Oh, enggak ada Zoom. Enggak ada. Karena Zoom dulu belum terlalu happening. Iya. Oke. Ya udah, lanjut. Terus habis itu berarti SRE ini berdiri pas Mas Zagi masih di kuliah? Iya. Baru di tingkat 3 waktu itu, tapi udah beraniin diri aja kita buat SRE sih di situ. Awalnya gimana tuh background? Yuk kita dirikan SRE. Ya, jadi waktu pas tingkat 3 itu kan belajar energinya lagi tinggi-tingginya nih ya di teknik mesin gitu kan. Terus kepikiran bahwa ternyata sektor energi ini menjadi sektor yang paling penting dalam kehidupan gitu kan. Ya tanpa energi ya kita nggak bisa beraktivitas sama sekali, kurang lebih kayak gitu. Yang paling penting itu adalah bagaimana caranya kita menggunakan energi yang bersih dan juga berkelanjutan. Itu yang paling penting. Nah dari situ kepikiran bahwa kayak anak-anak muda nih atau generasi gua nih harus ikut deh turun di sektor energi bersih ini gitu kan. Dari situ tercetus mau buat suatu movement yang memang basisnya adalah anak-anak muda semua gitu kan. Awalnya sebatas upload story aja di Instagram. Apa tuh story-nya? Bikin semacam question gitu kan. Ada yang tahu nggak tentang ini gitu kan. Ada yang tahu nggak tentang ini gitu. Ternyata jawabannya Enggak. Wah, menarik banget nih gitu kan. Tapi waktu pas dijelasin, kan itu story-nya ada banyak nih kan. Sekali bikin story itu bisa 20 waktu itu. Oke. Jadi sampai titik gitu kan. Influencer ya Mas Zagi ini. Sedikit lah. Mas Zagi ini founder SRE / influencer. Enggak. Jadi waktu pas awal-awal memang ini nggak tahu. Baru di situ dibikin story yang ternyata alat ini bisa membangkitkan listrik dari matahari. Alat ini bisa membangkitkan listrik dari angin gitu kan. Ini dapat listriknya dari panas yang dihasilkan dari dalam bumi. Ternyata di situ langsung tinggi viewersnya gitu kan. Dan pas dilihat insight-nya itu story-nya dibagi-bagiin gitu kan ke orang-orang gitu kan. Di-share gitu kan. Nah, dari situ kepikiran, ya udahlah ini marketnya udah mendukung, ya cobain aja di kampus gitu kan. Kebetulan kampusnya memang basisnya institut gitu. Jadi ya anak-anaknya energi semua aja gitu kan. Dan teknik itu melihat suatu energi suatu hal yang ini gue banget gitu kan. Nah jadi berawal dari anak-anak teknik dulu sih waktu itu. Berapa orang tuh waktu itu pertama kali SRM? Jadi pertama itu cuma 10 Mbak. Oke. Cuma 10. Kenapa? Sekarang udah berapa? Sekarang udah ada di 40 kampus. Wow. Ini se-Indonesia ya? 1 tahun bisa 3.000 member kita dapat. Gitu. Ini dalam kurun waktu 3 tahun? Iya. Dari 2019, right? Iya. Wow. Yang awalnya cuma 10. Dan itu SRE ini cuma pilihan ketiga doang gitu kan. Saat mereka kan udah banyak kegiatan di himpunan, terus di organisasi yang udah established duluan gitu kan. SRE ini kan kayak organisasi baru gitu kan, kayak ini apa sih gitu kan. Bahkan awalnya tuh harus nyebarin brosur ke anak-anak yang masih baru. Kan kalau di kampus tuh ada pengenalan unit gitu kan. Tahu kayak bawa selembaran kayak gitu. Masuk ini ya. Masuk ke sini. Terus dari selembaran itu ada yang daftar enggak? Itu 10 aja.
Dari situ baru beraniin bikin, satu seminar gitu kan, mendatangkan profesor yang memang, "Wah ini menarik nih," profesor yang ngomong Mhm. bahwa energi di tahun yang akan datang itu energi bersih dan juga yang berkelanjutan. Tapi ada counterpart-nya juga. Ada profesor yang memang bergeraknya di sektor, energi fosil gitu kan. Jadi teman-teman tuh bisa terbukalah pemikirannya bahwa, ya energi ini banyak gitu kan. Jadi kita harus juga mengutilisasi sumber-sumber energi lain sih gitu. Dan Mmm. dari situ, waktu pas 10 orang ini ngegerakin gitu kan, yang daftar banyak tuh, ada 150-an waktu itu, gitu kan. Nah dari situ baru kita kembangin lagi, bikin acara-acara kayak gitu, tapi strugglingnya kerasa banget sih. Lumayan ya. Tapi sekarang berarti bisa dibilang udah develop lah Iya, acaranya? sudah. Oke. Kalau Tapi dulu ini, Mas Zaki tuh emang fokusnya di youth ya iya, berarti? kita memang fokusnya di youth, karena dari anak-anak muda ini sebenarnya kita bisa lahir ide-ide yang menarik ya gitu kan, karena Mhm. anak-anak muda itu kan kalau misalkan di-challenge, besok jadi. Besok, Mmm. Semangatnya masih berangkat, wah tinggi? itu tinggi banget semangatnya gitu kan. Oke. Tapi kan tadi Mas Zaki bilang di awal tuh emang yang kayaknya energi ini gue banget gitu kan anak-anak teknik ya, Iya, kalau di universitas gitu. Tapi mhm. kalau sekarang? Ya, jadi kalau sekarang udah, diverse, kita bahkan ada anak manajemennya gitu kan, ada Oke. anak akuntansinya di situ, Mhm. ada anak ilmu komunikasinya gitu. Jadi kita mengenalkan energi itu kepada publik, ini nggak cuma sektor teknik aja, Berarti tapi sebenarnya nggak semua niche ya, sebenarnya enggak. semua kalangan tuh bisa ikut Betul, berpartisipasi? iya. Mbak dulu Oke. jurusannya apa? Komunikasi? Komunikasi. Heeh Nah, menarik Mbak, ada cerita yang bisa diceritain untuk anak komunikasi, heeh. saat kita terjun ke desa, Heeh. justru anak komunikasi ini yang ngebuat project ini berhasil. Oh, of course, nggak ada yang Oh canda-canda. iya. Terus, Iya, gimana tuh? jadi anak komunikasi ini yang bisa komunikasi kepada masyarakat dengan bahasa yang dimengerti sama mereka. Oh. Contoh, kita tuh mau bangun satu turbin angin gitu kan. Mhm. Turbin angin kita datang ke sana, anak teknik ngomong, "Pak, saya mau bikin turbin angin." Masih ngerti gitu ya? Ngerti banget tuh Heeh heeh. masyarakat, Iya, enggak lah. gue aja sekarang turbin angin tuh yang kayak gimana ya? Nah, terus datanglah misalkan nih kan, teman-temannya Mbak Naja nih datang, anak komunikasi, "Pak, masyarakat ini sebenarnya mau bikin kicir-kicir, Pak. Yang baling-baling itu muter dari Oh. angin itu bisa ngasilin listrik, Pak. Listriknya bisa dipakai buat Bapak. Gratis." Oh, kena tuh. Kena langsung. Jadi gitu kan. Oh. Nah, terus juga diurusin sama mereka dari administrasinya gitu kan, dari, urusan-urusan sosialisasi ke masyarakat gitu kan. Nah, dari situlah kita bawa message itu kepada publik bahwa energi itu nggak cuma anak teknik, tapi diverse gitu. Iya, benar benar benar. Karena emang buat keberlangsungan hidup semua umat manusia sebenarnya ya? Nah gitu, termasuk butuh juga anak manajemen atau anak marketing lainnya, Mbak. Karena dulu sempet bikin satu acara, proposalnya kurang. Mhm. Jadi acaranya hampir gagal tuh, karena Oke. nggak ada dana yang masuk. Anak teknik bikin, suatu proposal kan isinya terlalu, ya kaku Teknis gitu banget, kan. heeh heeh. Terus, shape-nya juga kotak lancip-lancip kayak gitu-gitu kan. Akhirnya datanglah anak-anak, teman-teman dari manajemen gitu kan, dari anak marketing, "Mana proposal lu? Apaan nih proposal?" Gitu kan. "Sini gue bantuin," gitu kan. Dibantuin, dirapiin. Udah tadinya sedikit, terus mereka pitching ke mana-mana, Masuk didukung tuh? gitu kan. Nah, akhirnya makin Oh. seru juga tuh di situ kan, Iya 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 gitu iya. Mbak. Oke. Jadi, kan tadi udah Mas Zaki udah cerita udah pernah bikin turbin angin Mhm, di desa-desa, terus mhm, bikin-bikin webinar, iya. bikin acara-acara gitu. Selain itu ada program-program apa lagi sih yang udah dijalanin SRS selama 3 tahun ini berjalan berarti ya? Iya, jadi selama 3 tahun berjalan itu kurang lebih ada 300, event lah yang kita buat gitu kan. Basisnya tapi itu semuanya hampir online gitu kan, cuma Mhm. sedikit yang nggak, online. Ini karena pandemik kan? Karena pandemik Mmm. tentu. Sebelum pandemi kita memang offline ya, ada yang kita kunjungan ke industri ke mana gitu. Dan di tahun 2020 kita berhasil dapat rekor muri gitu kan. Waktu itu Oke. kolaborasi dengan, media, Rakyat Merdeka namanya. Jadi kita bikin satu webinar dalam 1 minggu yang daftar 45.000 orang gitu kan. Wow, Dari situ baru cukup tuh ya? nggak cukup Servernya bisa tuh? nggak cukup. Oke, Jadi jadi? kita pecah jadi beberapa channel gitu kan, Oh. gitu. Ada yang di Itu yang dibahas platform, apa bisa sampai 45.000 yang karena itu yang datang menteri, oke direktur utama gitu oke. kan. Saat orang-orang belum aware terhadap webinar, Heeh. saat mereka itu lagi pada libur anak-anak waktu itu dan lagi ya bingung, lagi pandemi ini ngapain gitu kan.
nontonlah gitu kan acara itu gitu. Jadi sempet viral tuh yang, di akun-akun, meme kayak gitu kan, "Ah, ini posternya Syahrini di mana-mana," gitu kan. Mmm. Sempet dihujat juga gitu, "Zak, poster lu ngapain sih ada mulu di grup gua?" Katanya gitu kan. "Grup gua kan jauh dari lu, tiba-tiba out of nowhere muncul nih muka lu," katanya Oke, gitu. berarti sebenarnya SRI bisa dibilang pionir ya, pionir Bisa da bisa dibilang kayak gitu di sektor energi oke, ini untuk dan anak-anak muda. sebenarnya ternyata awareness-nya lumayan lah 45.000 dalam 1 minggu. Itu terobosan baru sih gitu kan karena, Oke. jarang ada acara-acara anak muda ini gitu kan, itu bisa sampai ke angka segitu gitu, Mbak. Itu waktu itu yang paling jadi concern utamanya waktu webinar itu dan yang dibahas tuh apa? Jadi semua orang pada, concern terhadap krisis waktu itu kan. Jadi Mhm. kita ambil title optimis di saat krisis. Jadi kita bawa vibes yang positif kepada masyarakat. Gak Mmm, perlu khawatir, the show must go on, kita tetap lakukan yang terbaik gitu kan. Dari pemerintahnya ada, perusahaannya ada, akademisinya ada, stakeholders-nya semuanya lengkap dan mereka semua memberikan vibes yang positif kepada anak-anak waktu itu, ke anak-anak muda gitu kan. oke. Jadi anak-anak muda nggak usah khawatir, nggak usah patah semangat dengan adanya pandemi seperti ini gitu, gitu. Positive vibes only. Jadi berarti selama 3 tahun berjalan ini SRI udah banyak banget Ya, bikin acara, heeh, terus, member-nya sekarang udah hampir 3 yang ribuan, sekarang berarti berapa? sekarang 3.000, kan jadi tiap tahun itu kita ada satu batch kayak gitu kan, satu Mhm, batch, per tahunnya itu 3.000. Tapi kalau di kita ini ada lagi yang namanya yayasan ya, Mbak. Nah, mhm. Yayasan Indonesia Muda Berbagi Energi, kita ada 40 itu dibagi menjadi beberapa divisi gitu kan, dan menjadi beberapa platform. Yang gerakan-gerakan tadi tuh ada divisinya masing-masing, jadi mereka fokus buat mengerjakan suatu hal yang, dedikatifnya buat mereka gitu. Oh berarti sebenarnya udah besar sekali ya SRI ini ya? Sudah Susah bes nggak Mas Zaggy sebagai founder tuh Iya, organisasi berskala nasional? susahnya itu kalau dibilang, kalau skala 1 sampai 10 kayaknya 11, Mbak. Oh susah sekali berarti ya? Iya, karena, gimana caranya kita ngebuat suatu hal, yang berbasis anak muda itu berkelanjutan, itu aja sih. Karena isunya Mmm, itu kalau misalkan diberikan kepada anak-anak mahasiswa, kalau mereka lulus kan programnya udah selesai aja gitu kan. tapi kan kayak Mas Zaggy udah lulus tapi masih jalan? Dilanjutin kan? Iya, heeh. Iya, dilanjutin. Jadi, Banyak nggak yang kayak gitu kayak Mas Zaggy gitu? nah, kalau dilihat dari market sih ya, atau dari, inisiatif-inisiatif yang lain, itu jarang dikembangkan lagi, Mbak, gitu kan. Gitu sih. Jadi kita ngelihat itu sebagai, Oh jadi eee momentary aja gitu sebenarnya? iya gitu, cuma sekedar sesaat aja dan ya udah nggak ada lanjutannya lagi gitu kan. Nah, kita nggak Oh, maulah kayak gitu, mmm, dan saya sendiri sebagai pendirinya gitu, tetap komitmen lah, masih banyak berarti pekerjaan Mas Zaggy nih ya? masih banyak Kira-kira banget. 2000 berapa, se-Indonesia akhirnya aware banget Mmm, tentang concern terhadap energi dan sustainability ini? Kalau dibilang concern semua mungkin kita ambil angka 5 sampai 10 tahun lagi deh kita berani. Oh cepet dong? Ya, itu termasuk cepet ya, karena kita percaya bahwa misalkan kita sekarang aja udah di, 40 kampus, teman-teman ini kan pada punya keluarga, terus Mhm, sebar-sebarin di grup WhatsApp-nya, karena kan grup WhatsApp itu bener, lebih cepat daripada kilat tuh itu informasinya kan. betul itu betul. Ada info tentang ini, wah disebarin ke Broadcast grupnya. broadcast broadcast Misalkan broadcast. bapak-bapak langsung jawabnya gitu kan, Iya, bener bapak-bapak, bener om gitu bener kan, bener. tante, jempol semua isinya gitu kan. Nggak tahu Jempol. tapi dibaca apa enggak ya? Dibaca Oh, oke. harusnya. Soalnya gue enggak. Oh enggak ya? Kalau kayak terlalu panjang gue enggak lagi. Iya. Oke oke oke. Berarti sebenarnya Indonesia punya masa depan yang cukup cerah lah ya Harusnya. untuk energi dan sustainability ini. Karena ini fun fact juga, waktu, ikut konferensi di tingkat internasional gitu Mhm. kan, dan, membawakan experience yang ada di Indonesia, itu negara-negara lain bilang bahwa, "Oh, Indonesia ini ternyata udah ikut di path yang benar," gitu kan. Oh, Udah ikut di pace yang sama gitu kurang lebih. Karena oke. pergerakan anak mudanya tuh kencang semua gitu kan di Indonesia ya, termasuk kayak buktinya apa, kita kan ikut juga di COP, 26 waktu itu Hmm. tentang, conference, sektor climate. Lalu kita juga di G20 sekarang banyak banget ngebantuin engagement group, working group untuk membumikan transisi energi ini kepada Oh. khalayak umum. Oh, seru banget. Seru Ternyata banget emang. ternyata we're on the right path ya, Iya, guys. iya betul. Oke, nanti kita bakal bahas dan nanya-nanya lebih lanjut lagi dan lebih mendalam lagi ya tentang youth dan hubungannya tentang isu climate change, Iya. sustainability dan juga energi. Tapi sebelum kita mau main dulu nih. Kita Oke, bakal tanya-tanya sama Mas Zaggy yang ya santai-santai dulu kali oke. ya. Oke, jadi stay tune terus cuma di Sekitar Kita. Jadi Mas Zaggy sekarang kita mau main games dulu Boleh? biar get to know Mas Zaggy Berian better.
benar. Kita bakal main This or That. Jadi gue akan ngasih pertanyaan-pertanyaan, pilihan-pilihan. Lo bakal jawab nggak pakai mikir ya. Jadi kayak semacam rapid question gitu. Oke, Nanti kalau ada pertanyaan yang kayak, kok lo jawabnya itu, gue akan nanya kenapa lagi. boleh. Udah siap? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Belajar energi dari webinar atau online course? Webinar. Oh, kenapa tuh? Karena ngelihat orangnya langsung. Tapi Bisa emang pernah online course tentang energi? pernah Oh, oke. Di mana? Ambil di mana? ada suatu platform lah, Oke, ternyata seruan webinar. seruan webinar. Karena interaktif kali ya? Karena di webinar lihat chat box-nya sih sebenarnya. Oh, oke. Tapi enakan online gitu atau ketemu langsung sebenarnya? Ketemu langsung. Kalau tentang oh, oke. Oke. Pertanyaan kedua, diskusi energi sama milenial atau Gen Z? Jujur aja nggak apa-apa. Milenial deh. Kenapa? Karena- Di sini semuanya Gen Z gak sih? Karena kalau sama milenial itu kita banyak info-info juga yang kan mereka lebih duluan gitu kan. Mhm. Jadi bisa diskusinya berdasarkan experience mereka dan juga yang akan datang tuh seperti apa. Kalau sama Gen Z mungkin lebih ke arah memberikan wawasan dan juga memberikan pandangan mereka aja sih sebenarnya. Tapi Gitu. bukannya Gen Z sekarang tuh makin pinter gitu karena gatekeeper tentang informasi-informasi apalagi tentang yang lagi happening kayak energi dan sustainability ini lebih gampang kan? Tapi bicara tentang experience kayaknya harus dari milenial sih, jangan sampai Gen Z. Oke. Tapi Mas Zaki bukannya Gen Z ya? Milenial dikit kayaknya ya. Masa sih? Iya. Oke. Tapi Gen Z ada lah ya. Ada. Maksudnya mereka punya masa depan yang baik juga kan tentang Pasti banget gitu kan. Oke. Tapi ini kan diskusinya kan kurang Iya, lebih gitu diskusinya. kan. Oh, Iya. ini oke, berarti milenial ya. Iya. Tapi nggak berarti Gen Z nggak boleh ikutan SR-nya, right? Nggak boleh gitu juga. Harus Iya, makanya. ikut semuanya berarti. Iya, betul. Oke. Pertanyaan berikutnya, naik sepeda nggak hujan atau naik motor tapi hujan? Naik sepeda nggak hujan. Oh, oke. Kenapa? Sehat. Oh, kirain mau kayak, Enggak, karena kan nggak ada enggak. emisinya, Enggak, karena naik sepeda. Sehat aja nah apa-apa. Oh, iya. Kirain kita semua ngomongin energi kan? Itu juga energi yang dikeluarkan kan? Iya, maksudnya kalau naik motor kan ada Oh iya polusinya. benar. Ah, gimana sih jawabnya? Iya kan? Ya, Sama aja. Oke. Ambition or comfort? Comfort. Oke. Pertanyaan terakhir, money or power? Power. Kenapa? Kayaknya lebih asik kalau punya power aja sih daripada punya money gitu kan. Bukannya orang yang Tapi kalau punya punya power mungkin uang money-nya pasti punya power. Iya itu ada juga ada. Tapi Orang yang punya power belum tentu punya uang loh. tapi bisa mendatangkan uang juga sebenarnya. Benar. Jadi mendingan power dulu atau money dulu? Power dulu. Oh, oke. Menarik. Karena effortless dapat money-nya. Effort dong. Kan power dulu yang Kalau Mas didapatkan. Zaki ini apa nih sekarang detik ini? Money atau power yang lebih besar? Kayak power dulu aja deh. Oh, Iya. oke. Ya, menarik. Ini siapa yang bikin pertanyaan ini? Nggak tahu lagi. Gue cuma jawab baca-baca doang lagi. Aduh. Oke, itu sekitar seputaran Mas Zaki ya. Sekarang Iya. kita akan lebih lanjut dan lebih serius lagi ngomongin tentang energi dan SRE. Oke, kita lanjut nih Mas Zaki ngebahas tentang SRE dan kenapa youth dan anak muda emang harus banget berpartisipasi di bidang energi, sustainability, dan iklim gitu. Menurut Mas Zaki sendiri tuh, kenapa Mas Zaki sangat mencanangkan kalau anak muda nih yang harus gerak gitu? Ya, karena sektor energi, iklim atau lingkungan ini kan suatu sektor yang memang dirasakannya kalau misalkan nggak di-maintain dengan baik itu di masa yang akan datang kan, kurang lebih kayak gitu. Mungkin di 2050 atau 2060. Nah, kalau misalkan anak-anak mudanya itu tidak diikut sertakan dari sekarang gitu kan, apa kabar masa depan? Kurang lebih kayak gitu. Karena kita nih generasi penerus ya. Tentu. Jadi ketika kita bicara itu sebenarnya bukan kita diestafetkan sesuatu, bukan, tetapi kita diikut sertakan dari sekarang gitu kan. Itu slogan yang harus dibawa dari lintas generasi sebenarnya. Karena mungkin ada misunderstanding ya ketika membuat suatu gerakan atau program itu, bahwa kita harus mengestafetkan tongkat ini. Salah, yang benar itu adalah mengikut sertakan dari sekarang gitu. Karena yang kalau ditanya siapa yang bakal merasakan hal itu? Ya kita juga. Gitu sebenarnya. Tapi kalau situasinya sekarang, kondisinya di Indonesia nih, kan kita ngebahas nasional ya, karena SRE udah nasional tingkatnya. Di Indonesia sendiri sekarang keadaannya gimana tentang? Ya kalau dibilang mungkin isu energi sama iklim dan lingkungan ini bukan menjadi prioritas utama dari teman-teman semua. Karena berdasarkan kuesioner kecil-kecilan yang kita buat, mereka kayaknya lebih cenderung ke sektor pekerjaan, kemiskinan dan lain sebagainya.
kalau misalkan ditanya lebih lanjut, kenapa kok energi dan, iklim lingkungan ini nggak jadi prioritas mereka? Karena itu bukan suatu hal yang dekat dengan kita sekarang, kurang lebih itu kayak gitu. Mmm, Padahal dari bangun tidur sampai dia mau tidur itu kan itu pakai energi energi semua semuanya. gitu Oh, kan, tapi nggak kasat mata? nggak kasat mata. Oke. Itu yang harus Itu kita berikan. challenge paling besarnya ya? Betul, Oke, jadi awareness kalau bisa dipersentasein gitu, awareness di Indonesia tentang iya. isu ini tuh udah seberapa besar ya? Terutama di youth dan anak muda? Iya, kalau misalkan di youth sama anak muda, tadi kan bicara prioritas, kalau sekarang bicara percentage mereka itu aware Mmm, terhadap ini, 90% lebih tuh udah merasa ini sebuah, isu yang menarik gitu kan. mmm. Tetapi butuh di-trigger dulu, Oh, baru urgensinya masih urgensinya kurang? harus dibangun, kurang lebih itu kayak Oh, gitu, oke gitu oke kan. oke. Contoh dari kuesioner itu kita bagi Gen Z, milenial, sama boomers kurang lebih kayak gitu kan. Nah, si Gen Z ini ketika dia bilang mau kontribusi, dia bilang katanya, "Trigger dulu dong gua," katanya gitu, "kalau nggak di-trigger gua nggak mau deh," gitu. Bentuknya apa maksudnya di-trigger? Kayak, kalau misalkan lu nggak ikut serta di sektor energi ini," gitu kan, "nanti lu bakal kehilangan masa depan," kurang lebih kayak gitu. Oh, Misalkan sekasar itu gitu kan, harus itu. Nah tapi, ada hal-hal lain yang kayak, ada opportunity ini nih, ikut dong gitu kan. Jadi istilahnya emang harus diiming-imingi oleh suatu hal yang entah itu yang kasat menjadi, mata dan iya bisa iya, dirasakan yang dirasakan individually secara gitu ya? individual mereka gitu. Oh, oke oke. Kalau SR sendiri Mhm, untuk meningkatkan awareness dan meningkatkan kayak iya. aksi-aksi dari youth-nya itu yang udah dilakukan sama SRE apa sampai sekarang? Ya, jadi kan kita memang fokusnya waktu awal ini masih di awareness dan lain-lain sebagainya kan, Mmm, dari awal gitu kan. Nah, setelah kita merasa, kita masuk ke tahap selanjutnya setelah awareness ini gitu kan. Nah, kita melakukan aksi-aksi yang lebih nyata lagi, terjun langsung ke lapangan, terjun langsung ke masyarakat, dan membawa stakeholders yang harusnya ikut serta di sektor energi, lingkungan, dan iklim ini, gitu. oke oke. Jadi, sampai sekarang kalau misalkan berarti Mhm. sekarang SRE udah nggak di tahap awareness ya? Berarti udah di engagement? Udah ke tahap yang sintesis, suatu inovasi, baik Mhm, itu produk atau jasa gitu kan, gitu. Jadi, sedikit informasi, kita itu mengkategorikan 3 pergerakan yang bisa dilakukan oleh anak muda. oke Yang pertama adalah youth voice. oke. Kita memberikan teman-teman wadah untuk mereka itu bersuara. Mhm, Karena tanpa wadah tersebut, bagaimana caranya mereka didengar? Satu benar. itu. Terus yang kedua, kita memberikan semacam youth participation. Kenapa kita harus juga memberikan partisipasi yang inklusif kepada mereka? Karena apa? Ada anak-anak muda yang punya waktu sedikit, tidak punya komitmen yang tinggi, tapi mereka mau kontribusi. Mhm. Banyak tuh Apakah yang kayak gitu? banyak, justru itu yang paling banyak. Heeh Gimana cara heeh. kita nge-capture hal-hal itu? Kita kasihlah volunteer program yang satu kali jadi udah selesai. Oh, jadi per Per project per project dan lain-lain project. sebagainya Oke. gitu kan. Dan yang terakhir adalah youth empowerment. Jadi kita harus bisa memberdayakan teman-teman dari generasi muda itu untuk bisa membuat suatu program, menciptakan suatu aksi yang memang impact-nya itu mereka sendiri yang ngedesain dari awal gitu kan. Jadi, selain itu kita kan lihat ya fenomena-fenomena yang ada itu, anak-anak muda itu cuma sekedar branding dari program-program baik itu pemerintah lah, Mhm. perusahaan lah, atau institusi lain gitu kan. Nah, kita tuh nggak mau cuma sekedar apa ya, Tapi emang anak-anak muda yang branding-branding itu mereka tapi ada aksinya nggak? nah sebenarnya kayak gini, mungkin gini ya, perusahaan itu kan mau citranya baik di Mhm publik. mhm. Mereka bilang bahwa kita membuat acara yang diikuti oleh anak muda. Wah, citra mereka langsung naik semua tuh. Padahal anak mudanya itu hanya menonton gitu kan. Anak mudanya itu hanya Oh. sekedar, ya udah jadi ikut peserta aja gitu Oh, kan, nggak hands tanpa on gitu ya? tanpa dilibatkan gitu Iya kan. iya iya Nah, iya iya. kita SRI selalu komitmen untuk bisa memberikan suatu opportunity lebih kepada teman-teman, agar teman-teman itu nggak cuma jadi peserta, tapi teman-teman ikut juga mendesain acaranya, melakukan sebuah, kontribusi di situ. Kayak misalkan mereka bisa jadi pembicaranya, Mhm. mereka bisa ngatur acaranya seperti apa gitu kan. Nah, hal-hal itu yang mau kita bawa gitu kan, Oke. gitu. Nah, itu 3 jenis kategori dari pergerakan anak muda. SRI menyadari ada 3 buah kategori itu, kita ngedevelop satu journey bisa memunculkan satu orang yang bisa ditiru oleh semua orang. Gimana caranya?
Jadi kita ada 4 metodologi. Yang Mhm. pertama awareness gitu kan. Tentu kan tanpa awareness kita nggak bakal bisa, naik lagi ke level yang paling, tinggi yaitu Bener. inovasi, gitu kan. Dari awareness kita kasih, pendidikan kepada anak-anak dari SMP, SMA, sampai ke mahasiswa itu kan. Sektor transisi energi, lingkungan, dan iklim ini suatu hal yang menarik loh gitu Udah kan. SMP juga? SMP juga harus dilibatkan sekarang, bahkan di Oh. luar itu kita kan benchmark negara-negara lain kan, mereka udah sampai SD itu kan, dari SD mereka udah Oh ya? diajarin kayak Apa yang energi itu disampaikan tuh apa? sesimpel kayak, ini ada matahari bisa dikonversi jadi listrik, listriknya bisa di ini, Oh, dengan animasi-animasi yang luar biasa menariknya buat anak-anak. oke. Di Indonesia itu baru sampai, di level yang sekolah-sekolah internasional. Mmm, Tapi kalau sekolah yang lain belum. Nah, kita tuh pingin, SRI tuh pingin dorong bahwa kita bisa menjadi wadah yang bisa memberikan kesempatan yang sama kepada semua orang, gitu. Itu sektor oke. awareness tuh. Heeh. Yang kedua, kita memberikan wawasan kepada teman-teman semua agar bisa memberi, apa ya, memberi added value kepada dirinya masing-masing. Bagaimana caranya? Kan tadi online course itu untuk sebagian orang itu masih pricey, masih Mmm, mengeluarkan uang lah kurang itu kan. Kita mencoba mencarikan beasiswa buat teman-teman, mendevelop kurikulum yang gratis, kolaborasi dari lintas sektor gitu kan, itu bisa dinikmati oleh semua orang gitu kan. oh gitu? Itu harus gitu kan. SRI Itu melakukan itu? SRM melakukan itu, Oh, kontribusinya itu didukung juga oleh pemerintah, perusahaan, sama akademisi gitu kan di situ. Nah, mmm, itu kita rasa sangat penting. Dan yang ketiga, ini paling penting lagi adalah inklusivitas dalam mendapatkan sebuah kesempatan. mhm. Mungkin Mbak juga pernah merasakan bahwa, oh nyari pengalaman saat kuliah itu susah ya, karena informasinya itu cuma segelintir orang doang yang Bener tahu. bener, eksklusif, Eksklusif aja kan. untuk ini eksklusif, bener. Gimana caranya kita tahu? Misalkan, kita kaget, "Eh lu kok kemana? Kok nggak ada?" Gitu, "Eh gua habis magang di tempat A," gitu kan. "Lu dapet dari mana infonya?" Iya, "Oh," banyak banget pertanyaan-pertanyaan itu gitu kan, memang, "Lu dapet heeh. dari mana infonya?" Gitu kan. "Ini dapat dari, si A," gitu kan. "Oh ini dapat dari si B," gitu. Gak ada yang bilang kayak, "Eh, coba lu lihat platform," gitu kan. Nah, kita pengen Iya, mau ngebuat, "Eh, lu buat lihat platform itu deh," gitu kan. Nah, SRI bikin talent pooling, platformnya digital untuk bisa dinikmati oleh semua orang gitu kan. yang di Jadi, mana itu? m teman-teman semuanya bisa cari internship gitu kan, bisa cari full Oh, time gitu kan, atau project-project yang berikan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di, Indonesia ini. oh Gak cuma menarik. energi, tadi kita juga di sektor iklim sama, sustainability atau berkelanjutan, kita dorong tuh perusahaan-perusahaan, pakai platform ini dong, biar teman-teman tuh bisa mendapatkan informasi yang inklusif gitu kan, Oke. gitu. Jadi kita udah punya massa yang banyak, tinggal perusahaan yang datang gitu kan, kita Mmm. punya list banyak nih, cari deh kira-kira yang bagus yang mana buat kalian gitu, Wah, itu menarik banget sih, apalagi gitu. buat anak muda yang lagi, Nah, "Mau kemana lagi nih gue?" mau Gitu kemana lagi ya. gitu kan, Heeh apalagi heeh. kalau dimulainya dari kuliah itu kan pressure-nya tinggi kan, aduh Bener belum lulus, belum punya experience gitu kan, bener bener gitu bener. kan. Mulainya dari sini. Nah, Oke, oke jadi boleh. itu yang dilakukan, dan yang terakhir ketika mereka udah punya pengalaman, kita dorong mereka untuk sintesis inovasi-inovasi, baik Mmm, itu produk ataupun jasa gitu kan. Simpelnya kayak gini, teman-teman kan waktu pas kuliah mau lulus harus bikin skripsi. Sebenarnya skripsinya idenya bagus-bagus, Mbak, tapi hanya sekedar iya bener bener. tulisan aja, Heeh. nggak dilakuin. Kita tanya, "Problemnya apa sih?" Nggak ada guidance lebih setelah, project itu beres misalkan gitu kan. Terus nggak ada pendanaan, nggak ada apa gitu. Kita coba carilah solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah tadi gitu kan, gitu. Nah, jadi kita dorong siapapun yang punya ide jangan takut untuk melanjutkannya. Kita bisa bantu carikan Mmm, untuk, jadi direalisasikan gitu ya? direalisasikan gitu kan. Contohnya apa? Udah ada yang pernah benar-benar direalisasikan? Ya, contohnya kayak gini, teman-teman itu ada yang punya suatu ide menciptakan, turbin yang sangat sederhana misalkan kayak gitu kan. Itu bisa dinikmati oleh khalayak umum, Mhm. terutama masyarakat. Jadi dia buat satu pattern satu pattern itu diterapkan di satu pipa, terus tinggal gergaji sama masyarakat lokal, itu bisa sama kayak dia pakai 3D printing gitu kan, atau pakai cetakan bikin turbinnya gitu kan, gitu. Oh, oke. Satu itu didanain. Terus yang kedua kalau misalnya dari sektor jasa gitu, ada teman-teman yang punya, bisnis model pasang, misalkan energi-energi di desa-desa gitu kan. Nah, itu tempatnya kita sediakan untuk pertemuan antara
yang punya ide dan yang bisa merealisasikannya itu, membantunya gitu kan. Perusahaan-perusahaan, pemerintah dan lain sebagainya. Nah, hal-hal itu yang harusnya sih menjadi, program yang bisa diberikan kepada anak-anak muda sekarang, Mbak. Mhm, Karena sayang banget mereka punya ide, mereka punya tenaga, tapi nggak ada dukungan ke arah sana gitu kan, bener bener. gitu. Apalagi startup-startup nih di sektor energi kayaknya kan jarang terdengar kan gitu kan, Banget. jarang terdengar. Mungkin yang terdengar itu sektor komunikasi lah, sektor apa dan lain sebagainya gitu. Gitu sih, Mbak. Oke oke. Ini next-nya SR ada project apa lagi nih yang paling deket? Jadi kita lagi fokus untuk mendevelop teman-teman agar mereka itu bisa menjadi tenaga kerja yang bisa bersaing di dunia kerja. Satu itu. Mhm, Itu lewat yang tadi edukasi dan juga mhm. kurikulum yang kita bawa. Dan yang kedua, kita pingin meningkatkan produktivitas ekonomi yang ada di desa-desa, Mbak. Kalau misalkan kita datang ke desa, kita lihat potensinya kan banyak sekali. Tapi mereka itu banyak banget keterbatasan. Benar. Misalkan dikasih teknologi yang sangat rumit, mereka nggak bisa mengoperasikannya dengan baik, akhirnya udah jadi sia-sia aja. Jadi Hmm. kita mau mencoba membuat teknologi yang tepat guna tuh di situ. Nah, tahun ini kita berhasil dalam rangka, G20 ini kita didukung oleh Kementerian, Energi dan Sumber Daya Mineral dan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang pingin join program itu. Kita memberikan akses energi kepada masyarakat yang ada di desa. Nggak cuma listrik, Mbak, tapi listriknya itu dipakai untuk apa? Pengairan, Hmm. dipakai untuk, air bersih, terus juga untuk mensuplai alat-alat elektroniknya mereka gitu kan, sampai mungkin ke, mungkin Mbak pernah lihat tambak udang di pesisir pantai, Mhm. yang mereka itu nggak ada listrik gitu Iya kan, iya iya. harus pakai diesel, kan banyak sekali, apa ya, kayak keunikan-keunikan mereka itu harus nungguin, BBM-nya datang ke mereka, sementara udang mereka nih nungguin Mhm. listriknya gitu kan istilahnya. Nah, jadi hal-hal ini yang jadi fokus kita untuk tahun ini dan juga beberapa tahun ke depan sih, Mbak. Oke, berarti ini semuanya udah skala nasional ya? Udah skala nasional gitu. Wow, oke. Berarti sebenarnya SRE ini sendiri tuh inklusif banget ya? Inklusif semua orang bisa ikut, bahkan nanti Mmm. Mbak habis ini bisa ikut juga. Oke. Nggak, kalau misalkan nah itu pertanyaannya, kalau misalkan, gue nih salah satu, Iya anak muda yang ingin iya berkontribusi, cuman let's say gue nggak punya, iya, waktunya, gue nggak punya source-nya, mhm gue bukan anak teknik, mhm, yang bisa gue lakukan itu apa sih? Kayak di sekitar kita yang bisa gue lakukan oke, secara individu untuk kayak membantu pergerakan isu ini? menarik nih. Ketika kita lihat di sekitar kita itu bisa apa sih gitu Mhm. kan istilahnya. Satu, dari bangun tidur tuh hal-hal simpel yang bisa kita lakuin adalah mematikan lampu dan juga air. Mmm, Karena apa, Mbak? Emisi juga dihasilkan dari, gaya hidup yang boros ini. Karena oke. apa? Ketika energinya itu digunakan untuk hal-hal yang sia-sia, banyak dong sektor-sektor lain membutuhkan energi, akhirnya dia malah membangkitkan energi lain dan lain sebagainya. Sebenarnya ada hal yang bisa diefisiensikan. Benar. Nah, itu sebenarnya semua orang tuh harus melakukan itu sih. Kita Oke. harus bikin habit seperti itu. Terus yang kedua adalah gaya, hidup yang ramah lingkungan. Kayak kita bawa bawa apa ya, semacam kayak tote bag lah, atau misalkan, Mmm, makanan yang memang, cutleries yang nggak sekali pakai doang gitu benar. kan, straw-nya mungkin yang nggak dari plastik apa. Nah, hal-hal itu sih sebenarnya karena apa, kalau misalkan itu dikumulatif, banyak anak muda yang seperti itu kan bisa mereduksi ya, Mmm. apa namanya, bahan-bahan yang harusnya itu bisa diolah lagi, daripada dia harus bikin dari awal, itu sih secara individu. Oke, itu deh yang paling, stage paling mudah ya yang bisa Paling gue mudah lakukan banget. langsung besok atau nanti selesai Sekarang ini, gitu iya kan, sekarang abis detik ini ini. aja. Oke oke oke, ya gitu deh teman-teman. Jadi SRE ini bener-bener inklusif dan lo nggak harus join dan bener-bener harus kayak meluangkan waktu lo 24/7, lo juga Mhm, bisa melakukan hal-hal kecil kayak tadi di sekitar lo, yang tadi matiin lampu, terus, mulai menggunakan tote bag, terus mhm. pakai straw yang mungkin jangan Iya sekali pakai atau utensils jangan sekali pakai, itu iya, juga udah sangat membantu ya. sangat sangat. Oke, ada lagi nggak pesan-pesan nih Mas Zaki buat teman-teman yang lagi nonton sekitar kita ini sebelum kita tutup Iya, podcast-nya? jadi buat teman-teman semuanya, ketika memang teman-teman itu mau berkontribusi, jangan nunggu yang lain deh, mending dimulai dari kita sendiri dulu aja. Oke, benar. Karena hal-hal kecil itu sebenarnya punya maknanya sendiri, Asik. gitu. Oke oke, makasih banyak Mas Zaki atas waktunya. Sama-sama Ini dia Mbak, episode pertama sudah selesai, kita thank you masih banget. bakal banyak episode selanjutnya ya. Oke, Nanti di episode kedua kita bakal ngobrol-ngobrol sama
Oh, ini rahasia ya? Oke, Rahasia. kalau gitu stay tune aja teman-teman. Thank you so much for watching. Sekitar kita Mas Zaki, selamat malam, siang, itulah pokoknya Oke, ya. ya, Bye. bye. Bye.